UIA, UIA, UI. Apa cenah yang sebenarnya telah terjadi? Kalem, ini loh kondangan. Entah berapa puluh tahun sejak kejadian tadi yang jelas di masa kini, tepatnya di New York diperlihatkan seorang cewek bernama Evelyn Alexander, kita sebut saja Neng Epi, yang memiliki moto hidup, perjuangan dan doa, sedang memperjuangkan hidupnya dengan bekerja sebagai buruh harian lepas pada sebuah perusahaan catering. Neng Evi ini tidak sendiri, melainkan bersama sahabatnya bernama Grace. Dia yang kini hanya tinggal sebatang kara pasca ditinggal ibunya meninggal telah melakukan tes DNA guna untuk mencari siapa tahu masih ada saudara jauh di luar sana. Sesampainya di rumah, Neng Evi langsung mencari tahu via sebuah website dengan cara mengirim sampel DNA-nya. Jadi dengan begitu, Neng Evi hanya tinggal menunggu sampai mereka memberi kabar via email tentang silsilah keluarganya dengan mencocokkan DNA miliknya pada semua orang di dunia yang telah mendaftar pada website tersebut. Singkat waktu, di malam berikutnya tidak butuh waktu lama bagi si website untuk mencarikan silsilah keluarga Neng Evi. Ditemukan satu orang berkebangsaan Inggris, statusnya adalah sepupu bernama Oliver, dan dia memberi pesan katanya sangat ingin bertemu dengan Neng Evi. Sempat dikomplain si Grace karena baginya sangat tidak masuk akal. Selain kenal di internet, dia juga sangat bule, berbanding terbalik dengan Neng Evi yang berkulit hitam, tapi hal itu diabaikan Neng Evi, malah dia sudah janjian untuk bertemu. Oliver? Evelyn. Setelah bertemu, mereka saling bercerita tentang diri mereka masing-masing. Kenapa Neng Evi sangat yakin kalau si Oliver ini adalah sepupunya? Itu karena memang kata si emak keluarganya berasal dari keturunan Inggris. Sayangnya, beliau keburu meninggal padahal sudah ada rencana terbang ke Inggris untuk menelusuri silsilah keluarganya. Jadi sebagai gantinya si Oliver akan menceritakan sejarah nenek moyang kita bernama Emmeline. Kenapa kita bersaudara tapi berbeda kulit. Jadi pada tahun 1925, sebelum dia menikah, terjadi sebuah skandal keluarga. Emmeline memiliki hubungan gelap dengan seseorang pekerja berkulit hitam hingga memiliki seorang anak, tapi hubungan mereka kandas. Lalu si pekerja itu alias kakek moyangmu membawa anak tersebut dan membesarkannya seorang diri, sedangkan si Emmeline-nya menikah dengan seorang pria sesama keturunan Inggris. Wow, I imagine that was quite the scandal. Tapi katanya kita lupakan saja skandal itu. Baginya keluarga tetaplah keluarga. Si Oliver memberi kabar baik tentang sepupu kita yang akan segera melangsungkan pernikahan. Katanya meskipun di desa, tapi pernikahan itu akan menjadi pesta termewah dan minta Neng Evi supaya hadir. What? Sempat menolak karena tidak punya ongkos, tapi hal itu bukanlah sebuah alasan karena si Oliver akan menanggung semua biaya transportasi Neng Epi pulang pergi, membuat Neng Epi susah untuk menolaknya. Are you serious? Sesampainya di Inggris, Neng Evi dijemput oleh si Oliver dan langsung menuju ke rumah keluarga besar. Sungguh di luar nurul, Neng Evi yang sejatinya bisa dibilang orang belangsak memiliki keluarga berdarah biru dengan istananya yang mewah, dan itu bukan hasil dari korupsi. Welcome to New Carfax Abbey. Neng Evi langsung diperkenalkan dengan tuan rumah bernama Walter Deville, tapi harus ditinggal karena si Walter sedang sibuk ngurusin pesta. Jadi Neng Evi akan diantar ke kamarnya oleh kepala pelayan bernama Phil. You're most welcome to venture anywhere within the estate, ma'am, except the library. We're renovating. Di luar ekspektasi, karena selain mendapat kamar yang bagus, Neng Evi juga memiliki pelayan pribadi bernama Swift. Cukup membunyikan bel, maka semua kebutuhan Neng Evi akan terpenuhi. Cuma masalahnya ini adalah rumah di mana cewek di sini awal tadi bunuh diri, geng. Fotonya terpajang di sana. Kata si Swift dia adalah nyonya rumah ini, alias istri si Walker. Tapi sayangnya dia telah meninggal tanpa menceritakan kejadian sebenarnya.
Ternyata itu hanya mimpi, tapi Neng Evi jadinya susah untuk molor lagi. Dia pun beranjak keluar dan melihat si Phil sedang memberi instruksi pada semua pembantu baru. Neng Evi disuruh segera kembali ke kamar, katanya kenapa tidak membunyikan bel saja, biar apa yang diinginkan Neng Evi bisa diantar. Jadi setelah Neng Evi kembali ke kamar, si Phil nyuruh satu pembantu untuk membersihkan perpustakaan, sedangkan sisanya kembali ke tempat masing-masing. Excuse me, miss. Keesokannya, mengetahui Neng Evi sudah berada di New Car Park, seluruh anggota keluarga Alexander mengadakan reuni dan merasa menemukan Neng Evi adalah karunia. Karena seperti yang kita lihat, semua keluarga Alexander tidak ada perempuannya. Sambutan mereka, perlakuan mereka membuat Neng Evi pengen gual-gewal bak fajar nor karena merasa seperti hidup kembali. To Evie. Sedangkan di sisi lain, si Phil kembali memanggil dua pembantu, katanya tuan rumah menginginkan minuman oleng spesial yang tersimpan di ruang bawah tanah. I said quit. Lagi dan lagi, para pembantu baru ini satu persatu menghilang, digondol oleh makhluk yang belum jelas terlihat wujudnya. Keesokannya, Neng Evi yang baru kembali ke kamar disampaikan sepucuk surat dari si Walter. Lantas dia pun menceritakannya pada si Grace via video call, juga menceritakan sikap keluarga barunya itu yang sangat open terhadapnya. Neng Evi juga dikasih gaun yang cantik oleh si Walter dan minta supaya memakainya dalam sebuah acara pesta malam ini. Announcing Miss Evelyn Alexander. Di pesta tersebut hadir juga anggota keluarga pelayan kehormatan, yaitu Lucy dari keluarga Billington dan Victoria dari keluarga Klopstock yang ngurus hukum dan keuangan keluarga Deville. Wah, rupanya benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Si Walter yang melihat Neng Evi sedikit canggung, lantas dia pun membawanya keluar dari pesta. Namun hal itu membuat si Victoria cemburu. Si Evi menanyakan bangunan yang sempat muncul di mimpinya kalau itu adalah rumah es sebelum ditemukannya kulkas, tapi ada hal yang lebih penting untuk ditunjukkan daripada itu. Si Walter membawanya ke suatu ruangan untuk menyaksikan kembang api dari sana. Setelah itu, Neng Evi yang sudah kembali ke kamar, kini sosok yang selalu membayanginya menampakkan diri secara nyata. Gak tahu itu akal-akalan si Walter supaya bisa lebih dekat atau apa. Yang jelas si Walter datang untuk memberi kenyamanan, tapi tidak sampai ke tahap adu mekanik, hanya sebatas menemani sampai Neng Evi kembali tertidur. Hello, sleepyhead.
Keesokannya, Neng Evi dibangunkan oleh si Lucy dan Victoria. Katanya setiap tamu pernikahan akan dimanjakan dulu dengan pedicure and medicure. Jadi mereka pun segera pergi ke tempat spa. Namun pada saat Neng Evi sedang dipotong kuku, si Victoria yang terus ngoceh akibat cemburu, tidak sengaja si tukang spa malah melukai jari Neng Evi. What is your problem? Ow! I'm sorry, miss. What the fuck? Sorry. No, it's okay, honestly. God. Idiot. Tidak tahan dengan sikap si Victoria dan memang sudah merasakan adanya kejanggalan pada tempat ini, Neng Evi pun nekat memasuki ruangan terlarang yang kata si Phil adalah perpustakaan, tapi faktanya itu adalah ruangannya si Walter. Dan tidak sengaja Neng Evi menemukan berkas tentang dirinya. Jadi selama ini Neng Evi telah diselidiki. Sebelum kedatangannya ke New Car Park mengetahui hal itu, dia pun segera berkemas. Si Walter yang mendapat kabar perselisihan Neng Evi dengan si Victoria malah dikejutkan dengan akan perginya Neng Evi. I do not care about Victoria. Tapi si Walter dengan gagahnya meyakinkan Neng Evi dirinya yang tidak terlalu suka dengan teknologi, minta si Phil supaya mencetak data Neng Evi dan itu hanya sebatas ingin mengetahui tentang dirinya saja. Bohong namanya jika aku tidak tertarik dengan apa yang aku lihat. Neng Evi akan memaafkan si Walter asalkan harus berjanji tidak ada lagi rahasia di antara kita. UUNS ujung-ujungnya ngencrit sembarangan. Rarasum. Setelah itu mah dikarenakan acara pernikahan sudah mepet, jadi mereka harus melakukan gladi resik. 3 keluarga pelayan kehormatan sudah berkumpul, yaitu Alexander, Klopstock, dan Billington. Tapi sebelum gladi resik dimulai, secara mengejutkan si Walter mengumumkan kalau dirinya akan menikahi Neng Evi. Dia mengikuti permintaan Neng Evi supaya tidak ada lagi rahasia di antara kita dengan menunjukkan jati dirinya yang asli. Wah, jadi ternyata si Walter ini adalah vampire. 3 keluarga pelayan, mereka sejatinya adalah para manusia penyembah si Walter yang mengorbankan putri keturunan demi imbalan kekayaan dan keamanan. Namun ketiga keluarga ini sempat berselisih pasca putusnya ikatan keluarga Alexander akibat bundirnya si Emmeline Thea. Keluarga Alexander tidak memiliki stok perempuan untuk menggantikannya. Jadi mereka melacak keturunan Emmeline dari hasil skandalnya hingga pada akhirnya mereka berhasil menemukan satu perempuan, yaitu Neng Evi. Dan faktanya tidak ada rencana pernikahan selain si Walter akan menikahi Neng Evi untuk memperbarui ikatan yang telah putus dan menjadikan aliansi ini lebih kuat. Untuk mencegah hal serupa terjadi, Neng Evi ditahan di suatu ruangan tersembunyi. Jadi mereka berdua ini pernah berada di posisi Neng Evi saat ini, menerima karena tidak ada pilihan lain. Mereka berdua memperingati Neng Evi supaya menerima takdirnya dan jangan bertindak gegabah seperti si Emmeline. Meskipun si Victoria ini cemburu, tapi ini semua demi kebaikan aliansi. Jadi nasib Neng Evi setelah menikah nanti kurang lebih sama seperti mereka berdua, di mana si Victoria ini sendiri sudah mengabdi selama 500 tahun, sedangkan si Lucy baru 100 tahun. Tapi mereka memiliki kekuatan yang sama setelah mempermanenkan ikatan dengan cara meminum darah si Walter. Dan faktanya yang suka mengganggu Neng Evi selama ini adalah si Victoria. Your new home. Ya, tiba-tiba si Sweep datang membukakan peti. Lantas Neng Evi pun bertanya, kenapa kau menolongku? Jadi ternyata si Sweep yang kala itu melayani si Emmeline sudah berteman baik dengannya. Jadi kali ini dia membantu Neng Evi kabur supaya bisa mencari pertolongan, meski resikonya si Sweep pasti akan mudar.
Neng Evi bersembunyi di rumah es yang ternyata itu adalah tempat disimpannya para mayat pembantu yang tidak lama dari itu kiriman mayat baru datang dan itu adalah si Swift. Berhasil sampai ke permukiman dan minta pertolongan pada warga setempat alih-alih mendapat bantuan, justru mereka ternyata juga anteknya si Walter yang langsung melaporkannya. Yeah, well, the girl said she... from New Carfax. It's terribly alarming. Yeah. Neng Evi pun kini sudah kembali ke mansion dan akan segera melangsungkan pernikahannya. Saat ditanya kebersediaan Neng Evi, ada banyak pertimbangan dalam pikirannya. Mau kabur lagi sudah gak bisa, cuma satu yang terpikirkan oleh Neng Evi, yaitu perkataan mereka berdua kala itu yang mengatakan jika menerima pinangan si Walter, maka akan diresmikan dengan darahnya. Di saat itulah kamu akan berubah menjadi bangsa vampire dan memperoleh kekuatan juga keabadiannya selama si Walter masih hidup. Hal itu akan dimanfaatkan Neng Evi untuk melawan aliansi vampir ini. I've killed him. It's over. If you were dead, I wouldn't be able to do this. Rupanya si Lucy tidak senang pada si Victoria karena selalu memaksanya untuk mengikuti permintaan dia. Jadinya si Lucy ingin menghentikan ini semua. Alhasil mereka berdua pun kacolok patung dan musnah menjadi abu. Mudah sekali setelah Raja Vampire modar, Neng Evi kembali ke wujud manusianya dan 2 minggu pun telah berlalu. Selama itu Neng Evi menyelidiki keberadaan si Oliver untuk membunuhnya karena telah menjerumuskan Neng Evi. Ama etmat atosan.